Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Mari kita terus bertekad di setiap hari baru, di setiap napas baru. Tidak boleh lagi ada makhluk lain yang terluka oleh kita. Tidak boleh lagi ada orang-orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Karena tidak pernah ada napas lama. Sebetulnya kalau kita sadar, napas kita tuh setiap saat berganti dengan napas baru. Kalau napas yang sudah keluar itu tidak bisa ditarik lagi. Yang ditarik ke dalam itu selalu kehidupan baru, napas baru. Oleh karena itu sadari bahwa sebetulnya kita oleh semesta itu disuruh untuk menjadi orang baru setiap saat. Disuruh untuk menjadi manusia baru setiap saat. Dengan sudut pandang yang baru, dengan kesadaran yang baru. Ingat bahwa hidup itu bukan soal mendapatkan. Hidup itu bukan soal memperoleh sesuatu. Tapi hidup itu pada hakikatnya adalah soal mengizinkan. Kenapa demikian? Karena sang hidup, sang keberadaan, sang kehadiran tidak pernah terputus dengan kita. Perasaan terputus itu seperti matahari yang tidak menyinari seseorang. Karena dia salah tempat saja. Orang lain sudah keluar dari kamar, dia masih di kamar. Orang lain tinggal di tempat yang tidak berkabut, dia tinggal di tempat yang berkabut. Orang lain tinggal di tempat yang tidak ada penghalang, dia tinggal di tempat yang ada penghalang. Oleh karena itu maka tugas kita sederhana sebetulnya. Kita disuruh untuk membebaskan semua penghalang itu. Sehingga sinar itu selalu menyinari kita. Nah, ketika sinar itu menyinari kita, maka sang energi kreatif, sang pencipta, sang kehadiran, ya, sang kreator, dan kita ini adalah co-kreatornya, itu akan bekerja sama dengan kita menciptakan realitas. Sesederhana itu sebetulnya hidup. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali. Saya selalu mengganti kata kebetulan itu sebetulnya dengan sinkronitas. Jadi tidak ada kebetulan dalam hidup itu, yang ada adalah sinkronitas. Karena saya energi, Bapak Ibu juga energi, dan setiap energi pasti memancarkan frekuensi dan vibrasi. Karena ada kesamaan frekuensi, kita beresonansi. Maka kita mengalami hukum tarik menarik, sehingga kita ada di sini. Ini adalah berkah semesta. Oleh karena itu maka memilih frekuensi itu adalah kebebasan setiap manusia. Mau hidup di frekuensi mana, mau di frekuensi rendah, frekuensi tengah, frekuensi tinggi, itu bukan takdir. Itu adalah pilihan hidup. Dan frekuensi kita bisa kita ubah. Yang berfrekuensi rendah, diubah ke frekuensi tinggi. Makanya banyak sinyal-sinyal dalam kehidupan. Terkadang kita merasa hampa, merasa lelah, merasa capek, itu sinyal sebetulnya. Tetapi kita tidak memahami sinyal itu, ya. Kita mengabaikan semuanya berjalan begitu saja. Kita tidak menangkap cara semesta berbicara kepada kita. Padahal semesta itu berbicara terus. Tidak ada, ya, tidak ada keterputusan kita dengan Allah. Maka Allah selalu mengatakan, aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Yang namanya bersama itu kan berarti tidak terpisah. Ya. Oleh karena itu mari kita bersyukur karena hari ini
Kita dipertemukan kembali untuk belajar, meniti ke dalam diri, mengubah sudut pandang baru, ya, supaya sudut pandang kita mendamaikan dan melayani. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita terus merasakan kehadirannya. Dia nyata dalam diri kita. Dia adalah daya dalam diri kita. Begitu kita hadir dan merasakan kehadirannya, ternyata semua hal yang biasa pun dalam diri kita berubah menjadi sangat mewah. Bisa berjalan mewah enggak? Bisa melihat mewah. Bisa cuci tangan, mendengarkan suara air, mendengarkan sentuhan air yang lembut, mewah enggak? Ya. Tapi kenapa kemewahan itu selama ini terabaikan? Karena kita tidak hadir, itu aja. Makanya kalau saya sering mengajarkan di komunitas saya, hidup itu bukan soal menjadi lebih baik. Tapi yang paling penting hidup itu menjadi lebih hadir. Coba aja. Kalau kita hadir, semuanya menjadi mewah. Bisa memasukkan kancing ke lubangnya aja mewah. Mewah itu, ya. Mewah. Bisa mengangkat gelas ke mulut, mewah enggak? Mewah. Tetapi kita tidak merasakan kemewahan itu selama ini. Lalu hidup penuh dengan ketakutan. Maka begitu hidup penuh dengan ketakutan, semesta akan menampakkan diri sebagai sesuatu yang mengancam. Coba kalau hidup penuh rasa syukur, rasa cinta, maka alam semesta akan menampakkan diri sebagai sesuatu yang murah hati. Makanya hidup itu tidak perlu kerja keras sebetulnya kalau tahu ilmunya. Semua berkah akan datang. Oleh karena itu mari kita sadari sang kehadiran, sang keberadaan dalam diri kita masing-masing. Jantung kita masih berdetak, napas kita masih mengalir, darah kita masih mengalir. Itu kemewahan. Kita mohon ridhonya, mohon berkahnya, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini, kematian tanpa pemakaman. Jelas ya, dari judulnya tergambar. Saya bukan cerita kematian pada saat sang hidup tidak mau masuk lagi ke dalam tubuh karena tubuh ini sudah tidak layak pakai lagi. Bukan itu. Tetapi kalau leluhur kita menyebutnya ini adalah mati selagi hidup. Nah, dalam bahasa hadis Nabi Muhammad juga menyatakan mut anta qabla mut. Belajar mati sebelum kamu mati. Nah, dalam semua tradisi menyebut ini dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Kalau leluhur kami di Pajajaran menyebutnya itu nganjang kapageto. Kudu bisa nganjang kapageto. Pageto itu masa depan, nganjang itu berkunjung. Jadi kita ini harus bisa berkunjung ke masa depan. Harus bisa melihat yang belum terjadi. Apakah bisa semua orang begitu? Bisa. Ya, kalau kita selalu sadar bahwa sebetulnya potensi semua manusia itu sama. Waktu yang diberikan Allah pada kita semuanya sama 24 jam. Dan Allah juga bersama dengan setiap makhluk. Tidak ada Allah itu dekat dengan orang baik, kemudian tidak dekat dengan orang jahat, tidak. Allah itu ya bersama semua orang. Selama orang masih diberikan kehidupan, berarti sang hidup masih tinggal bersama dia. Hebat ya, cinta kasih Allah luar biasa. Kematian tanpa pemakaman yang saya maksud adalah ya kita sudah bisa belajar persis seperti orang mati. Apa sih ciri khas orang mati? Orang mati itu ciri khasnya adalah berserah total. Tidak ada penolakan, tidak ada protes.
Itu ciri khas orang mati. Nah, kira-kira ini yang akan kita bahas. Ciri orang mati yang paling dominan adalah dia mengizinkan, dia tanpa penolakan. Coba orang mati ya, mau dimandikan pakai air dingin tidak menolak, dimandikan pakai air panas tidak menolak, mau dikuburkan tidak menolak, mau dilarung ke laut tidak menolak, mau dibakar juga tidak menolak. Kira-kira itu pesan spiritual yang mau saya sampaikan. Ya, jadi ciri orang mati yang paling dominan adalah mengizinkan tanpa penolakan. Nah, ternyata setelah saya belajar banyak tentang kehidupan, hidup juga begitu. Hidup itu kayak nafas. Napas masuk kan tidak pernah bisa dihalangi. Ketika napas tinggal, tidak pernah bisa ditahan lama-lama. Saat napas harus keluar, ya keluar saja. Masuknya tidak bisa ditahan, saat dia keluar juga tidak bisa dipaksa, jangan keluar dulu, tidak bisa. Ya napas mengalir saja begitu, masuk tinggal keluar, masuk tinggal keluar. Harusnya hidup kita begitu. Apa yang datang, izinkan seperti nafas datang. Kalau mau tinggal, izinkan tinggal sesaat. Kalau mau pergi, izinkan pergi seperti kita melepaskan nafas. Kalau semua orang hidupnya seperti itu, sebetulnya tidak ada penderitaan. Karena dia sudah berdansa dengan kehidupan. Dia sudah menari bersama kehidupan. Nah, yang susah itu adalah orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan. Kan sebetulnya penderitaan manusia itu bukan dari kenyataannya, tapi dari penolakan terhadap kenyataan. Itu kan sumbernya. Tetapi banyak yang tidak sadar. Karena apa? Ya karena hidup dalam ketidaksadaran. Nah, Allah selalu berulang kali mengatakan bahwa ya sebetulnya kita diciptakan oleh Allah itu tujuan utamanya adalah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Makanya ya kalimat pertama Al-Quran itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Dan hampir semua surat dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Kan Bismillahirrahmanirrahim itu artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu artinya bahwa kita harus percaya bahwa setiap kelahiran kita penting. Karena setiap kelahiran kita direncanakan oleh Sang Maha Perencana yang Maha Bijaksana, yang Maha Tahu, yang Maha Besar, yang Maha Segalanya. Makanya tugas kita dalam hidup ini menjadi saluran energi kreatif dari yang Maha Besar. Kita ini sekarang ini dikepung oleh energi yang tanpa batas. Makanya kalau orang Bali menyebut ruang kosong ini adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Kalau leluhur kita menyebut ini adalah Sang Hyang Taya. Gak kelihatan memang, tetapi ada. Kelihatan seperti kosong tapi isi. Itu. Buktinya apa? Buktinya semua kita mengambil energi lewat napas dari sini. Kita boleh tidak makan 3 hari masih hidup. Boleh tidak minum 3 hari mungkin masih hidup. Tapi tidak mungkin kita tidak bernapas 5 menit. Itu bukti bahwa daya yang ada pada diri kita sebetulnya lebih banyak dari ruang kosong ini ketimbang dari makanan dan minuman. Ini harus saya jelaskan supaya ngerti. Karena banyak yang tidak mengerti. Ya, melihat ini sudah melihat saja, memandang tetapi tidak melihat. Nah, kebanyakan manusia seperti itu. Padahal Allah sendiri yang mengatakan, aku meliputi semesta raya, aku meliputi seluruh makhluknya. Sesuatu yang meliputi jelas tidak mungkin sosok. Tapi sesuatu yang diliputi mungkin sosok. Paham? Ya, gitu. Dia adalah energi tunggal yang meliputi seluruh semesta raya. Yang meliputi seluruh bentuk. Dan ternyata sekarang dunia kuantum sudah membuktikan bahwa
Yang namanya atom itu 99,99% itu ruang kosong. Sedangkan tubuh kita tersusun dari atom. Jadi sebetulnya tubuh kita ini apa sebetulnya? Sebetulnya tubuh kita ini adalah energi yang terstruktur, yang sedang beraktivasi, yang sedang menari dengan halus, ya, sehingga kita melihatnya bentuk-bentuk. Itu aja. Dan sang kehadiran, sang keberadaan tidak pernah terpisah dari ciptaannya. Berbeda dengan pembuat kursi. Kalau pembuat kursi jelas ya, terpisah dari kursi. Tetapi Allah sang pencipta tidak pernah terpisah dari ciptaannya. Itulah bedanya Allah dengan pejabat. Kalau pejabat kita itu makin tinggi jabatannya, makin jauh dari yang dikuasainya. Hese yang panggil. Ada birokrasi. Tapi Allah yang maha kuasa, makin tinggi kuasanya, malah makin dekat dengan yang dikuasainya. Itulah bedanya. Makanya saya juga heran ya, kenapa ada orang yang selalu ingin ketemu pejabat ini, pejabat itu, rasanya kemewahan. Tetapi sedikit sekali yang ingin bertemu dengan sang kehadiran, sang maha pencipta, yang memiliki segalanya, yang mengendalikan semuanya. Itu karena kita sudah tertipu oleh ilusi kehidupan. Nah, ketika kita mengizinkan menjadi saluran energi kreatif dari Sang Maha Besar, biarkan Dia menggunakan kita untuk tujuannya. Perhatikan saya, hidup kita mulai berkelimpahan. Jadi tugas kita ini sekarang membiarkan energi penciptaan mengalir tanpa perlawanan. Ini yang saya maksud dengan kematian tanpa pemakaman. Dan selama ini kita ini ya lebih banyak membendung, lebih banyak menghambat ya mengalirnya energi kreatif ke dalam kehidupan kita. Ada orang yang menemukan listrik, ada orang yang menemukan elektron, ada orang yang menemukan fisika kuantum, ada orang yang menemukan hukum gravitasi, ada orang yang menemukan hukum Archimedes, ada yang menemukan hukum Bernoulli sehingga pesawat bisa terbang. Sebetulnya mereka ini sama aja dengan kita, cuma mereka mengizinkan energi kreatif bekerja dalam dirinya. Dia dengarkan intuisi bekerja, dia dengarkan kebenaran dalam dirinya. Ketika dia melakukan risetnya itu karena dia percaya, saya ingin tahu rahasia semesta. Bukan karena ingin validasi eksternal, bukan karena ingin disebut ilmuwan, bukan karena ingin disebut hebat, bukan. Jadi kalau saya membaca orang-orang hebat di semesta ini, rata-rata mereka adalah orang yang mengizinkan energi kreatif bekerja pada dirinya. Sehingga dia menjadi dirinya sendiri, tidak menjadi orang lain. Dan semua orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi ini, sebenarnya orang-orang yang dikendalikan oleh ambisi ego. Yang hidup harus seperti skenario-nya dia. Maka dia hidupnya melawan terus, melawan arus, melawan kehidupan. Yang terjadi apa? Yang terjadi alam semesta menjadi rusak di tangan orang-orang yang semacam ini. Maka saya mengajak kepada kita semua, yuk sekarang ya, mengalami kematian tanpa pemakaman artinya apa? Berhenti mengubah dunia. Berhenti mengubah dunia. Tetapi ubah frekuensi kita. Coba sekarang, ibu-ibu, ada yang bawa cermin enggak? Ibu-ibu biasanya bawa cermin buat menghaluskan wajahnya supaya kelihatan tetap halus walaupun banyak jerawat gitu. Ada enggak? Coba keluarkan cerminnya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ada? Oh, kalau tidak ada pakai kamera. Coba aktifkan kameranya semua. Kita praktek. Aktifkan kameranya semua. Semua saya yakin punya HP ya, tetapi tetap silent ya. Aktifkan kameranya saja, aktifkan kameranya semua. Udah nggak laku cermin, pakai kamera aja. Oke, sudah semua diaktifkan? Yang di rumah juga silakan. Ya, aktifkan kameranya. Sudah? Oke, sekarang arahkan kamera ke wajah Bapak Ibu. Arahkan, jangan ke saya. Nggak penting. Ke arah Bapak Ibu. Oke.
Perhatikan wajah Bapak Ibu, perhatikan. Dengarkan kata-kata saya. Ya. Wajah Bapak Ibu yang ada di kamera itu hanya cerminan. Ingat ya. Itu hanya bayangan. Ingat ya. Ya, diri kita yang sebenarnya yang dicerminkan. Oke? Wajah kita yang sebenarnya ini nih. Coba pegang wajahnya, pegang. Ah, bisa dipegang kan? Yang di kamera bisa dipegang enggak? Enggak bisa. Itu beda sekali kan? Beda sekali. Ini berarti nyata, yang itu hayal sebetulnya. Oke? Nah, dengarkan kata-kata saya. Semua realitas kehidupan kita sebenarnya cerminan dari yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau digambarkan dengan situasi yang sekarang, realitas kehidupan ini persis seperti gambar wajah Bapak Ibu yang ada di kamera. Ya. Nah, Bapak Ibu yang sebenarnya adalah yang bukan di kamera. Jelas ya? Oke, sekarang lihat lagi wajahnya. Ya, nggak apa-apa, pesek juga. Lihat aja. Nggak apa-apa. Nah, sekarang coba senyum. Senyum. Nggak usah ke saya, senyum ke kamera aja. Nggak penting senyum ke saya. Coba senyum. Yang manis dong senyumnya. Oke. Ikut senyum nggak yang di dalam? Ikut. Coba manyun. Ikut aja manyun. Ikut gak manyun yang di dalam? Ikut ya. Coba melotot. Ikut gak yang di dalam? Oke. Udah. Pelajarannya apa? Ternyata bayangan itu selalu mengikuti yang aslinya. Ulangi ya. Bayangan selalu mengikuti yang aslinya. Jadi kalau bayangannya ingin senyum, berarti aslinya harus senyum. Kalau bayangannya tadi manyun, berarti aslinya manyun dulu dong. Betul nggak? Bayangannya melotot, berarti aslinya melotot. Oke, pertanyaan saya sederhana. Bapak Ibu ingin nggak di luar kita ini senyum? Mau? Oke. Bisa nggak yang di luar senyum kalau Bapak Ibunya cemberut? Gak bisa kan? Nih ini penting, makanya dipraktekkan langsung ya. Kalau masih belum sadar nanti lihat lagi ya di kamera. Nah, ulangi. Kita menghendaki yang di luar berubah, tetapi yang di dalam tidak berubah. Coba, itu keinginan yang mustahil atau bukan? Mustahil kan? Nah, sedangkan Allah sendiri mengatakan bahwa apa yang terjadi di luar dirimu itu bayanganmu. Dan Tuhan mengatakan innama dunya laibun walahun. Dunia ini bayangan. Nah, kalau ada bayangan berarti ada yang dibayangkan dong. Betul nggak? Nah, yang dibayangkan oleh dunia itu apa? Lihat saya semuanya. Semua tentang kita, tentang pikiran kita, tentang perasaan kita, tentang keyakinan kita, tentang program yang ada di alam bawah sadar kita, itu semua akan tercermin sebagai realitas. Nah, sementara kita selama ini mencoba mengubah dunia, mencoba mengubah keluar, harapannya yang di luar berubah, tetapi sedikit sekali orang yang mengubah dirinya ke dalam. Padahal yang di luar tidak akan tersenyum. Kalau yang tadi ya betul, bayangan tidak akan tersenyum kalau aslinya nggak tersenyum. Setuju tadi ya? Betul nggak tadi? Ada nggak kalian senyum kemudian bayangannya tiba-tiba marah? Ada nggak? Oh nggak ada kan? Nggak ada. Oke, sederhana kan? Sederhana. Ya, ini kadang-kadang terpaksa harus dibuat animasi, harus praktek seperti ini. Ya, karena kalau nggak gini nggak ngerti-ngerti gitu. Karena ini kuliah, ini adalah kuliah sains. Saya menggunakan pendekatan saintifik supaya tidak ada penolakan nih di otak kita. Oh ternyata tidak mungkin yang di luar berubah kalau yang di dalam tidak berubah. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Nah Bapak Ibu lelah kan? Karena terus mengubah keluar. Betul nggak? Ingin pasangan senyum, kamunya sendiri nggak senyum. Betul nggak? Ingin pasangan mencintai, kamu sendiri tidak mengungkapkan cinta. Kan berlawanan. Terus menuntut cinta pada orang lain, apalagi menuntut cinta pada orang yang tidak punya cinta, sama saja menuntut uang dari orang yang tidak punya uang. Nih saya kasih tahu ya pengumuman, ya pasanganmu itu belum tentu punya cinta loh saat ini.
Tapi kamu tuntut supaya dia mencintai. Aneh kan? Dia itu tidak punya cinta. Dipasangkan dengan kamu bukan harus dituntut mencintai. Dia itu hanya perlu dicintai. Dia itu sebenarnya kekurangan cinta. Oleh kita dituntut ke pengadilan harus mencintai. Ini yang salah yang menuntut. Coba ya, sekarang ungkapkan aja cinta. Ungkapkan aja cinta. Percaya deh, hukum alam menyatakan ketika kau mengungkapkan cinta, maka semesta akan mencintai kamu. Nah, yang dimaksud oleh saya, ya, kematian tanpa pemakaman itu mulai sekarang berhenti mengubah dunia. Mulai mengubah diri kita ke dalam. Apa yang harus diubah? Ubah frekuensi. Karena frekuensi bukan takdir, frekuensi adalah pilihan. Sekali lagi, pilihan. Mau berpikir positif, mau berpikir negatif, ya kan? Mau membenci orang, mau memaafkan orang, itu pilihan, bukan takdir. Semua kuasa sudah diberikan Allah kepada kita masing-masing. Aneh ya? Ingin situasi di luar berubah, tetapi kamu sendiri tidak mengubah situasimu yang di dalam. Aneh. Oke ya, makanya kita ini terlalu banyak keluar. Kan kerjaan kita tuh menghakimi orang, mengadili orang, menjustifikasi orang, betul? Menilai orang, menyerang orang. Ya. Banyak yang menyerang saya di YouTube. Karena dia tidak tahu tugasnya. Padahal ketika dia menyerang orang, dia sedang melihat wajahnya sendiri sedang menyerang. Harusnya dia lihat di kamera. Ketika wajahnya melotot, mengeluarkan kata-kata yang buruk, lihat, itu bukan orang lain yang diserang. Dia sedang melihat dirinya sendiri. Makanya saya tidak tertarik melayani yang begitu. Beda kelas sama saya. Paham ya?